adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketemu lagi dengan Mbak Dewani. Kita mau ibadah sekolah minggu di akhir bulan Februari, di tanggal 28. Kita mau ibadah sekolah minggu sama-sama. Masih semangat di rumah aja? Masih menjaga kesehatan? Masih makan makanan yang bergizi? Pastinya masih. Di rumah pastinya mama, papa menyediakan makanan yang sehat yang adik-adik makan supaya adik-adik tetap kuat dan imunnya tetap bagus. Hari ini Mbak Dewani nggak sendirian. Mbak Dewani ditemani satu teman yang sukanya menyanyi. Nah, di musim hujan kayak gini dia senang banget nyanyi. Siapa kira-kira ya? Sini. Halo. Mbak Dewani ditemani dengan Mr. Froggy. Halo Mr. Froggy. Halo. Hari ini kita mau apa ya? Kita mau sekolah minggu. Wah, kita mau sekolah minggu sama-sama. Untuk memulai ibadah kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyi apa? Happy yo 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 ya. Nyanyi apa ya? Adik-adik, kita mau menyanyikan satu pujian memuji Tuhan selalu. Mazmur 146 ayat 1 sampai 2. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Puji, mari kita puji Dia. Wah, Mr. Froggy senang banget memuji Tuhan ya. Semangat sekali. Aku senang memuji Tuhan katanya Mr. Froggy. Adik-adik siapa yang di sini suka memuji Tuhan? Suka bernyanyi, memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian lagi. Judulnya apa Mr. Froggy? Mr. Froggy tahu nggak? Oh, sukacitaku. Sukacita karena memuji Tuhan selalu. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh,
Tuhan Yesus selalu menyertai kita ya Mr. Froggy ya? Iya. Nah, sama seperti lagu tadi, oh sukacitaku, Yesus tempat kita berharap. Terus Yesus juga menjadi sukacita kita ya Mr. Froggy ya? Nah, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kita karena kasih-Nya Tuhan, berkat-Nya Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Nah, persembahan bisa adik-adik titipkan ke papa mama yang nanti papa mama akan sampaikan ke gereja ya Mr. Froggy ya. Oke, kita mau nyanyi lagu persembahan, judulnya Terima Kasih 1000. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Melati wangi ketilang nyanyi, terima kasih. Serimba raya dengungkan lagu, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Bahwa persembahan kita di dalam doa, Mbak Dewani akan pimpin doa untuk adik-adik semua. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik,
Mengucap syukur kami Tuhan pada hari ini, pada saat ibadah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh mengumpulkan sedikit dari berkat yang boleh kami terima Tuhan daripada-Mu. Tuhan yang boleh menyertai setiap tangan-tangan yang boleh mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, Kau yang juga boleh memberkati kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Engkau boleh berikan kami juga, kiranya kasih yang boleh tinggal diam di dalam kami, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh membagikan kembali berkat tersebut kepada sesama kami, kepada teman kami, saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mengucap syukur juga berdoa. Amin. Nah, Mr. Froggy? Kirain Mbak Dewani kamu tidur. Kamu masih sukacita nggak? Masih dong, aku kan mau sekolah minggu, mau dengar firman. Mau dengar firman. Oke, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cerita kebenaran tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian lagi. Mau. Kita akan nyanyi satu pujian lagi. Judulnya Roh Kudus yang Manis. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari adik-adik Mas Wan ajak adik-adik untuk berdoa bersama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk dapat memahaminya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk Mas Wawan yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau juga dapat menyertainya, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Salam sehat adik-adik semuanya. Mas Wan berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Dan tentunya bahagia juga ya. Selamat berjumpa kembali pada Kebaktian Anak melalui media YouTube. Adik-adik, pada kesempatan kali ini Mas Wan mengingatkan pada adik-adik semua supaya tetap sehat, yaitu adik-adik jangan lupa ya senantiasa menggunakan masker pada saat adik-adik bepergian, dan adik-adik juga senantiasa cuci tangan ya setelah melakukan aktivitas, dan juga jaga jarak ya ketika adik-adik berkumpul, ketika adik-adik bertemu dengan teman-teman atau bertemu dengan orang lain. Adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur. Tentunya adik-adik tahu ya, Mazmur itu dibuat oleh siapa atau ditulis oleh siapa ya. Adik-adik, Mazmur seperti adik-adik ketahui yaitu ditulis oleh Daud ya. Nah, apa yang akan kita pelajari dan kita dengar pada hari ini ya. Hari ini adik-adik, judul dari ibadah kita, tema dari ibadah kita yaitu kegemaranku memuji nama Tuhan ya. Nah, dari mana ayat Alkitab yang akan kita baca? Ya, adik-adik bisa lihat di sini ya. Jadi kita akan membaca kitab Mazmur ya. Jadi dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. Silakan adik-adik siapkan Alkitab adik-adik ya. Nanti kita akan membaca secara bersama-sama ya. Sudah siap adik-adik untuk membaca Alkitab? Alkitabnya sudah dipegang semuanya? Ya, Mas Wan tunggu. Yang belum ada Alkitabnya, silakan diambil dulu Alkitabnya sebelum kita sama-sama membaca Alkitab. Adik-adik, sekarang Mas Wan juga akan membuka Alkitab dari komputer Mas Wan ya. Iya. Jadi di sini Mas Wan akan ambil ini, kita akan membaca Alkitab ya, kita buka ya. Iya. Nah, ini kemudian Mas Wan akan cari programnya yaitu program Alkitab ya. Sekarang kita akan lihat adik-adik programnya di sebelah mana ya. Nah, ini ya. Ini adik-adik programnya kita akan coba klik. Iya. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita akan coba baca bersama-sama ya. Oke. Iya. Ya, adik-adik, sekarang programnya sudah ada. Kita akan membaca Alkitab ya. Ini adalah Alkitab elektronik ya adik-adik ya. Jadi sekarang kalau adik-adik punya HP, kemudian punya komputer, Alkitab juga sudah ada di HP dan di komputer selain di yang dicetak ya.
yang seperti ini ya, yang dicetak, yang Mas Wan juga bawa ini. Oke, yuk kita baca Alkitab kita bersama-sama ya. Mas Wan akan membacakan untuk adik-adik semua ya. Mazmur 22 ayat 23 sampai dengan 32 ya. Mas Wan akan bacakan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatkannya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberikan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Iya, itu adik-adik ayat Alkitab yang baru saja kita baca. Sungguh indah adik-adik bacaan dari Alkitab kita, dari kitab Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. Tentunya adik-adik kenal siapa Daud ya. Dalam kisahnya adik-adik pernah membaca ya, ketika Daud masih remaja ya, Daud rajin mengembalakan domba di padang. Domba-dombanya senantiasa dijaga dengan penuh kasih sayang oleh Daud ya. Dijaga dari ancaman serigala, ancaman singa, atau ancaman binatang buas lainnya. Ya, Daud senantiasa menyerahkan kekuatannya, menyerahkan harapannya kepada Tuhan. Karena Daud tahu, yakin, dan percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi dan membimbing Daud. Nah, adik-adik, di dalam kisah ini itu dikisahkan bahwa Daud ya senantiasa memuji Tuhan. Daud tidak hanya memuji Tuhan untuk dirinya sendiri atau secara pribadi, tetapi Daud juga memuji Tuhan dengan terbuka, artinya Daud senantiasa memuji Tuhan di hadapan banyak orang juga. Nah, kalau kita lihat kisah kecil Daud, adik-adik, ya. Jadi di kisah kecil Daud ketika mengembalakan, Daud memuji Tuhan. Mungkin Daud memuji Tuhan dengan alat musik kecapi, ya. Adik-adik tahu ya, alat musik kecapi. Kemudian Daud juga memuji Tuhan dengan menuliskan syair-syair yang indah, ya. Yang saat ini baru saja kita baca, yaitu dikumpulkan dalam bentuk Mazmur. Jadi pujian Daud tidak hanya berupa nyanyian adik-adik, tetapi juga berupa puisi, berupa tulisan rangkaian kata yang indah,
yang berisi ungkapan hati, terima kasih, rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan limpahkan dan berikan kepada Daud. Adik-adik tahu kisah yang dialami oleh Daud ketika Daud berhadapan dengan orang Filistin yang tubuhnya besar, ya, yaitu Goliat. Nah, Daud senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan. Daud senantiasa menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, sehingga Daud di dalam kehidupannya selalu bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam kisah Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, adik-adik, itu juga dikisahkan bagaimana Daud itu menjadi seorang raja. Ya, Daud di dalam memerintah sebagai seorang raja berusaha untuk senantiasa memberi contoh dan memimpin bangsa Israel dengan baik. Namun demikian, adik-adik, suatu ketika juga Daud juga pernah mengalami kejatuhan di dalam dosa. Tetapi Daud tidak berhenti di situ. Daud menyesal akan apa yang dilakukan, sehingga penyesalannya itu juga ia tuangkan di dalam karya sastra, ya, dalam bentuk tulisan yang ada di kitab Mazmur. Pujian-pujian yang Daud berikan kepada Tuhan bukan berasal dari mulut saja, tetapi juga berasal dari hati sebagai ungkapan yang sudah dirasakan oleh Daud di dalam Daud menjalankan kehidupannya. Ketika Daud berperang, tentunya Daud juga pernah menang dan juga pernah kalah. Tetapi di tengah kemenangannya, Tuhan ada beserta Daud. Di tengah kekalahannya, Tuhan juga ada bersama Daud. Sehingga Daud merasakan Tuhan senantiasa bersama dengan dia. Tuhan senantiasa memberikan kebutuhan dia, baik secara pribadi maupun sebagai seorang raja. Daud juga diberi kelimpahan oleh Tuhan di dalam kehidupannya, dan Daud juga diberi kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa Israel sebagai raja kedua setelah Saul. Sehingga bangsa Israel terus berkembang. Nah, ungkapan-ungkapan pujian, ungkapan-ungkapan sukacita, ungkapan-ungkapan kemuliaan yang Daud berikan kepada Tuhan, itu berasal dari apa yang Daud alami dan apa yang Daud rasakan. Sehingga ungkapan-ungkapan yang dilakukan oleh Daud itu mengalir dari hati, dari ketulusannya ketika dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, tentunya kita semua juga pernah diberi berkat oleh Tuhan. Bahkan bukan pernah, ya, tetapi kita senantiasa diberi berkat oleh Tuhan. Nah, apakah adik-adik bisa merasakan betapa besar berkat dan kasih Tuhan pada adik-adik? Tentunya berkat Tuhan melimpah kepada kita semua. Ya, Mas Wawan juga merasakan betapa banyak berkat-berkat Tuhan, betapa banyak penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan ke Mas Wawan. Ya, sehingga apa yang harus kita lakukan? Tuhan sudah baik kepada kita. Tuhan sudah memberikan pemeliharaan kepada kita. Tuhan sudah memberikan berkat yang melimpah kepada kita. Tentunya kita wajib bersyukur dan memuji Tuhan. Adik-adik, dari pengalaman adik-adik, ketika adik-adik menerima kasih dan berkat oleh Tuhan, adik-adik bisa ungkapkan, ya, perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan syukur, adik-adik bisa ungkapkan dengan puji-pujian. Ya, puji-pujian bisa kita berikan kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Adik-adik pernah merasakan betapa Tuhan kasih
Tuhan memelihara kita di dalam setiap harinya. Di masa pandemi ini adik-adik, kita juga melihat bahwa banyak orang yang menderita akibat pandemi. Banyak juga teman-teman kita, mungkin saudara kita, atau keluarga kita, atau tetangga kita yang terkena, tercemar, atau terkontaminasi, atau terpapar virus COVID. Ya, tidak sedikit juga adik-adik yang meninggal juga. Ya, kalau kita lihat data di Indonesia, itu jumlahnya sudah lebih dari 1 juta orang ya Indonesia yang terpapar COVID ya. Tetapi juga banyak juga mereka yang sembuh gitu ya. Tetapi banyak juga mereka yang tidak dapat sembuh ya karena kondisi badannya lemah. Kita bersyukur adik-adik sampai saat ini kita masih tetap sehat, kita masih tetap kuat ya, dan kita harus bersemangat. Ya, bagaimana cara kita bersemangat tadi? Ya, salah satunya adalah dengan memuji nama Tuhan, adik-adik. Ya, Tuhan sudah mengasihi kita. Ya, Tuhan juga sudah memelihara kita. Adik-adik sudah bisa merasakan betapa besar kasih dan penyertaan Tuhan kepada adik-adik semua. Ya, kepada orang tua adik-adik juga. Ya, kepada teman-teman. Ya, kepada banyak sekali saudara-saudara kita yang lainnya. Oleh karena itu tuh adik-adik, Mas Wan mengajak kita semua untuk senantiasa memuji nama Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, ketika kita memuji nama Tuhan, tentunya kita juga bisa memuji dengan banyak dan berbagai macam cara. Ya, adik-adik bisa memuji Tuhan dengan beragam cara yang adik-adik bisa lakukan. Ya, jadi adik-adik bisa melakukan memuji Tuhan dengan cara apa? Iya, sekarang kita bisa lihat cara apa saja yang bisa adik-adik lakukan ketika adik-adik memuji Tuhan. Ya, jadi adik-adik yang pertama yang adik-adik bisa lakukan ya ketika adik-adik memuji Tuhan itu adalah adik-adik bisa melakukan dengan yang ini adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa lakukan yang ini ya, yang nomor 1 ini ya. Coba kita lihat. Iya. Jadi adik-adik bisa memuji Tuhan yaitu dengan cara adik-adik berdoa. Loh, Mas Awan, berdoa itu kan minta, bukan memuji Tuhan. Tidak ya adik-adik ya. Doa itu kita juga bisa memuji Tuhan di dalam doa ya. Adik-adik bisa mengucapkan di dalam doa, terima kasih Tuhan, Engkau yang kuasa, Engkau yang telah memberikan berkat kepada kami, terpujilah Engkau Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik ya. Atau adik-adik juga bisa mengungkapkan ungkapan pujian kepada Tuhan ya atas apa yang Tuhan sudah berikan pemeliharaan kepada adik-adik ya. Kita bisa mengungkapkan terpujilah Tuhan karena Engkau senantiasa menyertai keluarga kami. Terpujilah Tuhan karena Engkau telah memberikan kesehatan kepada ayah, kepada ibu kami. Terpujilah Tuhan karena Engkau telah memberikan guru yang dapat memberikan pengajaran kepada kami sehingga kami menjadi anak-anak yang pintar. Terpujilah Tuhan karena Engkau telah memberikan pendeta bagi GKJ Depok yang dapat membimbing kami di dalam iman dan setia kepada Tuhan. Jadi ungkapan doa, ungkapan pujian, adik-adik bisa lakukan di dalam doa. Ya, jadi adik-adik bisa memuji Tuhan dengan berdoa. Ya, nah adik-adik kira-kira apa lagi ya yang bisa kita lakukan selain kita melakukan berdoa? Ya, jadi di sini adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa juga yang ini ya. Jadi kita bisa lihat. Iya. Nah, jadi adik-adik bisa melihat bahwa memuji Tuhan kita juga bisa lakukan dengan cara membaca Alkitab ya.
Di dalam Alkitab adik-adik banyak pujian-pujian yang ditulis ya, baik itu oleh nabi, oleh para rasul ya, atau oleh penulis lainnya di dalam Alkitab ya. Misalkan seperti yang ditulis di dalam kitab Mazmur tadi ya. Itu adalah banyak pujian gitu ya, atau yang juga ditulis di dalam kitab-kitab yang lain. Jadi adik-adik bisa memuji Tuhan ya dengan Alkitab kita. Ya, kita bisa membaca kata-kata pujian yang layak kita berikan kepada Tuhan. Ya. Jadi selain dari tadi berdoa, kita juga bisa melakukan memuji nama Tuhan dengan cara membaca Alkitab. Ya. Nah, adik-adik juga bisa memuji nama Tuhan dengan apa ya? Nah, ini banyak nih teman-teman kita yang suka ya, teman-teman kita yang suka melakukan ini adik-adik ya. Ya, jadi kalau kita lihat yang di sini adik-adik nih, yang di sini. Nah, yang ini ya. Nah, ini kalau kita lihat nih, jadi kita bisa memuji Tuhan dengan cara ini adik-adik. Iya. Nah, ini ya. Jadi kita bisa memuji Tuhan dengan cara bernyanyi ya. Mas Wan tahu di antara adik-adik ada yang suka bernyanyi ya. Bernyanyi untuk diri sendiri boleh ya, bernyanyi untuk memuji Tuhan di gereja boleh, bernyanyi untuk memuji Tuhan di persekutuan atau di keluarga itu juga boleh ya. Jadi kemampuan yang diberikan Tuhan pada adik-adik yaitu kemampuan untuk bernyanyi, itu juga adik-adik bisa manfaatkan untuk memuji nama Tuhan. Ya, jadi Mas Wan yakin di antara adik-adik banyak nih yang suka bernyanyi ya. Mas Wan sering dengar ketika adik-adik bernyanyi gitu ya, dan suaranya bagus-bagus ya. Nah, oleh karena itu kita kembangkan kemampuan kita bernyanyi tadi ya, dalam rangka untuk memuji nama Tuhan gitu ya. Mas Wan, saya nggak suka nyanyi gitu ya. Saya bisa melakukan apa ya Mas? Selain dari bernyanyi, membaca Alkitab dan berdoa gitu ya. Nah, adik-adik bisa melakukan yang dilakukan seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, nah ini yang ini ya. Kalau kita lihat yang ini, coba kita iya. Nah, ini adik-adik ya. Kalau adik-adik tidak suka bernyanyi, adik-adik bisa juga bermain musik ya, bermain musik ya. Yang suka gitar, adik-adik bisa bermain gitar, atau yang suka biola ya, adik-adik bisa bermain biola, atau adik-adik suka bermain drum ya. Nah, silakan adik-adik bermain drum atau bermain alat musik trompet atau piano atau organ atau flute dan sebagainya ya. Alat musik itu banyak sekali adik-adik ya. Mas Wan yakin kok Tuhan memberikan kemampuan pada adik-adik semua untuk dapat mengekspresikan rasa sukacita adik-adik di dalam adik-adik memuji nama Tuhan. Wah, Mas Wawan, saya nggak suka bermain musik, saya juga nggak bisa bernyanyi gitu ya. Apa yang bisa dilakukan lagi nih untuk memuji nama Tuhan gitu ya? Iya, adik-adik bisa lihat di sini ya, di bagian yang bawah ya. Nah, yang ini adik-adik ya. Kalau adik-adik bisa lihat, nah yang ini ya. Yang ini adik-adik apa yang bisa dilakukan di sini? Iya. Nah, adik-adik yang bisa dilakukan di sini ya. Coba kita klik lagi ya. Oke. Nah, ini adik-adik yang bisa dilakukan ya. Adik-adik juga bisa memuji Tuhan dengan adik-adik aktif berolahraga ya. Adik-adik juga bisa bersyukur dan memuji Tuhan dari aktivitas adik-adik, misalkan bermain sepak bola ya. Adik-adik bisa memuji Tuhan, yaitu Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan teman yang baik kepada kami sehingga kami bisa bermain sepak bola. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan teman yang baik kepada kami untuk kami dapat bermain sepeda dengan baik ya. Nah, dengan kita bersikap baik, dengan kita bersikap memuji Tuhan melalui aktivitas
fisik kita dalam berolahraga itu juga kita bisa lakukan ya. Jadi adik-adik bisa melakukan hal-hal yang positif di dalam aktivitas adik-adik berolahraga. Tetapi saat ini adik-adik ketika masanya pandemi, adik-adik juga harus hati-hati ya, harus jaga kesehatan adik-adik dan membatasi tentunya ya untuk berinteraksi dengan teman-teman. Ketika adik-adik berinteraksi, adik-adik juga jangan lupa tadi ya, jaga jarak, kemudian adik-adik juga menggunakan masker ya. Jadi rupanya berolahraga juga bisa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Mas Owen, saya nggak bisa olahraga, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa bermain musik gitu ya. Apalagi nih yang bisa dilakukan di dalam memuji Tuhan gitu ya. Ya, adik-adik bisa juga mengekspresikan memuji Tuhan itu dengan cara adik-adik membuat sebuah karya ya. Oke, sekarang kita coba lihat yang ini ya. Ya. Oke. Nah, ini kita bisa juga membuat karya. Oke. Wah, belum ya. Oke, kita bisa membuat sebuah karya yang ini. Iya, ini ya. Kita bisa membuat sebuah karya puisi misalkan ya, seperti yang ditulis oleh Daud ya. Atau kalau adik-adik suka menulis cerpen gitu ya, adik-adik juga bisa memuji Tuhan dengan cara berkarya karya sastra gitu ya. Atau karya-karya yang lainnya seperti misalkan adik-adik juga bisa mengembangkan karya-karya berupa tulisan gitu ya. Tadi kalau puisi boleh, mungkin ada yang buat pantun atau kata-kata mutiara yang indah gitu ya, yang berisi ungkapan pujian kepada Tuhan atas kasih dan berkatnya ya. Jadi adik-adik juga bisa ya, yang suka menulis, yang suka membuat puisi, yang suka membuat cerita. Nah, adik-adik juga bisa mengungkapkan rasa pujian adik-adik dengan menulis tersebut ya. Nah, kemudian selain itu adik-adik, jadi sebetulnya masih ada lagi yang bisa kita lakukan ya di dalam kita memuji Tuhan ya. Salah satunya apa? Iya. Jadi adik-adik bisa melakukan hal ini ya, yaitu adik-adik bisa melakukan yang ini ya. Kalau kita bisa melihat yang di sebelah sini, yang di nih ya, sebelah sini, yaitu ini adik-adik ya, yaitu adik-adik bisa melakukan dengan mengekspresikan dengan cara melukis ya, atau menggambar atau mewarnai ya. Mas Wan yakin kok ya di antara adik-adik ada juga yang pandai melukis dan pandai menggambar. Nah, menggambar, melukis, adik-adik juga dapat gunakan untuk memuji Tuhan ya. Adik-adik menggambar yang bagus, kemudian adik-adik menggambar yang indah gitu ya. Adik-adik ungkapkan ya rasa ekspresi sukacita adik-adik kepada Tuhan dengan makna sebuah goresan dan kumpulan atau komposisi warna sehingga semuanya akan menjadi indah ya. Oke, nah terus masih ada lagi nggak yang bisa kita lakukan? Iya, jadi kita bisa juga melakukan adik-adik, yaitu dengan yang ini adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik lihat nih, nah yang ini ya, ini kita bisa melakukan yang ini ya. Iya, iya, nah ini ya. Jadi kita juga bisa memuji Tuhan dengan prestasi kita ya. Mungkin adik-adik yang di sekolah prestasinya baik gitu ya, mungkin pernah menjadi juara kelas gitu ya, atau mungkin adik-adik pernah juga menjadi berprestasi di dalam tari gitu ya, misalkan adik-adik menari kemudian mendapat prestasi, atau adik-adik prestasi di dalam musik gitu ya, di dalam berolahraga gitu ya. Nah, itu adalah juga kita juga bisa manfaatkan itu semua sebagai pujian kita ya. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan ya. Kita memuji Tuhan sehingga orang-orang akan melihat ya bahwa kita sebagai anak-anak Allah ya yang dapat berbuat baik dan dapat merasakan betapa besar kasih Allah dan bisa mengekspresikan pujian dengan berbagai macam cara ya. Salah satunya adalah tadi ini, yaitu dengan prestasi yang kita capai
melalui baik itu pendidikan maupun prestasi-prestasi yang lainnya. Ya, adik-adik, jadi itu yang kita pelajari pada hari ini, ya. Kita diminta untuk senantiasa memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ya, caranya banyak sekali. Tadi sudah diberikan contoh adik-adik, dan Mas Wan mengajak kepada adik-adik semua. Yuk, kita memuji Tuhan dengan talenta dan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, supaya nama Tuhan tetap dimuliakan dan kita tetap diberkati oleh Tuhan, dan kita menjadi anak-anak Allah yang baik. Sebagai penutup, adik-adik, Mas Wawan mengajak kepada adik-adik untuk membaca satu ayat Alkitab, ya, sebagai ayat penutup dan sebagai ayat hafalan kita. Iya. Ini adik-adik ayat Alkitabnya, ya. Kita baca bersama-sama. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Marilah kita yang masih bernafas, yang masih diberi kesempatan Tuhan untuk dapat hidup di dunia ini, marilah kita memuji Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari adik-adik kita tutup dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan talenta kepada kami yang beragam. Di antara kami ada yang pandai untuk berpuisi, ada yang pandai untuk bernyanyi, ada yang pandai untuk berolahraga, ada yang pandai untuk menari, ada yang pandai untuk berempati kepada orang lain. Tuhan, dan Engkau juga memberikan banyak sekali berkat-berkat dalam kehidupan kami, melalui orang tua kami, melalui tetangga kami, melalui teman-teman kami, dan saudara-saudara kami. Oleh karena itu Tuhan, dari hal yang kebaikan yang Kau berikan, yang dapat kami rasakan, kami ingin memuji nama-Mu, karena Engkau telah memberikan berkat yang melimpah kepada kami. Tuhan, ajarlah kami senantiasa dapat memuji, dapat memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Iya, adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati adik-adik semua. Itu dia tadi rangkaian sekolah minggu, ibadah sekolah minggu kita, Mr. Froggy. Jadi sudah selesai. Iya, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mengumpulkan persembahan, sudah dengar firman Tuhan. Tadi juga sudah disampaikan aktivitasnya. Nanti adik-adik buat aktivitasnya, nanti dikirim ke kakak-kakak PJA-nya ya. Sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu, jaga kesehatan, makan minum makanan yang bergizi. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.